Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 77 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengingat perbuatan Tuhan merupakan tindakan yang mulia. Naluri manusia adalah selalu mengingat kejelekan, kesalahan, dan dosa manusia. Manusia sulit untuk mengingat kebaikan orang yang telah dilakukan orang lain kepadanya. Itulah sebabnya pemazmur mengajari kita pada pagi hari ini agar berusaha mengingat kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Pemazmur sungguh mengingat segala perbuatan Tuhan yang sangat dahsyat dan mengherankan. Bahwasanya pemazmur hendak mengingat segala keajaiban Tuhan dari zaman purbakala. Para sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini? Pesan firman Tuhan bagi kita saat ini yang pertama adalah Allah lah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi kita. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, Alkitab juga mencatat bahwasanya pemazmur hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan Tuhan. Bahwasanya pemazmur ingin memberitakan segala perbuatannya kepada segala bangsa. Ia juga rindu merenungkan semua perbuatannya yang dahsyat dan ajaib itu. Ungkapan pemazmur ini senada dengan kitab Ulangan 10 ayat 21. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Sungguh secara eksplisit dan implisit firman Tuhan mengatakan kepada orang-orang Israel pada zamannya, kepada kita pada masa kini, dan kepada semua orang dari generasi ke generasi, bahwa dialah Allah yang menjadi pokok puji-pujian kita, bahwa dialah Allah kita, yaitu Allah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat di antara kita, yaitu segala perbuatannya yang telah kita lihat dengan mata kita sendiri. Itu pesan yang pertama. Pesan kedua bagi kita pagi hari ini adalah mengingat perbuatan Tuhan menimbulkan ungkapan rasa syukur. Para sahabat yang diberkati Yesus Kristus, oleh sebab itu terpujilah namanya, dikuduskanlah Dia Allah Bapa kita, dimuliakanlah nama Tuhan Allah Israel dan Allah kita, sebab segala perbuatannya dilakukannya sendirian dengan sangat dahsyat dan ajaib. Demikian dinyatakan dalam kitab Mazmur 72 ayat 18. Tuhan berfirman, terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Para sahabat yang diberkati Tuhan, kita harus menyadari bahwa tindakan mengingat-ingat apa yang telah Tuhan perbuat di masa lalu, jika tanpa dilandasi oleh sikap iman, hanya akan menghasilkan nostalgia belaka. Namun jika tindakan mengingat-ingat karya Tuhan ini dilandasi dengan sikap iman atau respon hati yang positif, akan menghasilkan kekuatan dan peneguhan untuk lebih berkomitmen makin setia kepada Tuhan. Pemazmur menulis, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Dengan kita mengingat selalu perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu akan menimbulkan ungkapan rasa syukur di dalam hati kita atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu pesan yang kedua bagi kita di pagi hari ini. Pesan yang ketiga bagi kita adalah mengingat perbuatan Tuhan menimbulkan pengharapan.
Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan dan keajaiban kuasa-Nya adalah hal yang harus kita lakukan. Terlebih-lebih ketika kita sedang dalam masalah atau penderitaan. Karena pada situasi itu seringkali kita mudah sekali menjadi lemah, putus asa dan kehilangan pengharapan. Yosua berusaha mengingatkan umat Israel untuk tidak melupakan begitu saja karya keselamatan Tuhan dan mengajak mereka untuk membuat pilihan hidup yang benar. Ia mau bahwa keputusan yang mereka ambil bukan karena keterpaksaan, tapi benar-benar atas kesadaran dan kerelaan hati. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tindakan Yosua ini mencerminkan sikap seorang pemimpin yang arif dan bijak. Yosua menambahkan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keteladanan yang ditunjukkan Yosua berdampak. Umat Israel pun membuat pilihan hidup yang benar dengan berkata, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pula keselamatan yang Kristus kerjakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib hendaknya semakin menguatkan dan meneguhkan kita untuk bersungguh-sungguh lagi dalam mengiring Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu teruslah berupaya mengingat kebaikan orang kepada kita, terlebih lagi mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di pagi hari ini kembali kita diingatkan Tuhan untuk selalu mengingat-ingat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Ketika kita punya pergumulan, kita ingat kembali betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Sehingga dengan mengingat segala kebaikan Tuhan, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang dahsyat, yang heran. Dengan mengingat kebaikan Tuhan, kita punya pengharapan bahwa bersama dengan Tuhan segala sesuatunya akan menjadi mungkin. Dan dengan mengingat perbuatan Tuhan, kita punya pengharapan. Kita bisa menimbulkan rasa syukur dalam hati kita, sehingga kita tidak lupa berterima kasih, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita jalani hari ini. Jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena ketika kita melupakan kebaikan Tuhan, kita akan gampang putus asa ketika diperhadapkan persoalan. Mari, ingatlah selalu Tuhan yang sudah berkarya di dalam hidup kita. Di masa yang lalu, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang, Tuhan tetap sama, kuasanya tetap sama. Tuhan akan tetap menolong, Tuhan tetap memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Oleh sebab itu, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Mari kita libatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita hari ini, di dalam seluruh kehidupan kita hari ini. Biarlah Tuhan turut campur tangan, biarlah Tuhan ikut bekerja. Pasti Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan semua yang kita lakukan, Tuhan akan buat menjadi berhasil. Karena Dia adalah Allah yang kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang mampu melakukan segala perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.